mengkaji Al-Quran. Sekarang kita mengkaji mengenai orang yang masuk surga itu bermacam-macam keadaan, ya. Dari yang kita identifikasi dalam Al-Quran ini, maka kita memperoleh rujukan bahwa orang-orang yang masuk surga itu berbeda-beda, ya. Ada yang dimasukkan dalam rombongan, ada dijemput rombongan seperti kafilah, ada yang masuk sendiri, ya. Ada yang dimasukkan, ada yang diperintah melalui perintah, kelihatan dalam bentuk fi'il amr. Ada yang didekatkan, surga itu yang didekatkan, ya. Dan yang terakhir adalah orang yang diwarisi, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pada subuh ini kita masih yang pertama, yaitu orang yang masuk surga perombongan, ya. Kita sampai dengan perkataan mereka, ya. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kenaki. Maka itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu. Bagi Allah yang menepati janjinya. Jadi selama di dunia ini dia paham dengan janji Allah itu, ya. Makan kalau kita merujuk surah Al-Imran ayat 194, ya. Waktu saya menjelaskan zikir yang dicontohkan oleh ulul albab, mereka doa, ya. Rabbana wa atina, ya Allah berikan kami ma wa'adtana, apa yang dijanjikan kepada kami, ala rasulika, melalui rasul-rasul, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, berikan janji, ya, kepada kami. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang paham terhadap janji Allah, dan tentu janji itu bersyarat. Kan tidak mungkin janji yang polos saja, ya. Saya berikan contoh, ya, surah Yunus itu pertama kali janji Allah kepada kita, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbihim biimanihim, diberi petunjuk, akan diberi petunjuk dari Tuhan mereka, biimanihim, karena keimanan mereka. Jadi artinya bergeraknya iman, ya. Bergeraknya iman
itu akan memberi peluang, Allah akan memberi petunjuk. Sebab innal ladzina amanu yang pertama itu iman yang ada pada kita saat ini. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, artinya sudah beriman, ditambah yahdihim, ditambah petunjuk biimanihim, di imannya bertambah. Bagaimana iman kita bertambah? Menurut Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 ya. Jadi penjelasan yang kita berikan ini penjelasan semua di dalam Al-Quran. Jadi dari ayat per ayat yang kita pahami akan membuka ya, pengertian-pengertian. Mari kita baca 121 gitu. Jadi iman itu bertambah karena membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, haqqa tilawati. Jadi kalau orang beriman, ciri-ciri orang beriman itu baca Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab ya. Orang-orang yang membaca Quran karena dia diberi kitab ya. Yatslunahu haqqa tilawati, mereka membaca Quran, membaca kitab haqqa tilawati, sebenar-benar membaca ya. Tilawah itu berasal dari kata tala ya. Bahasa dari kata tala. Kata tala itu kata yang mengandung arti baca disertai dengan ilmu gitu ya. Baca disertai dengan ilmu gitu. Jadi membaca sambil menggali ilmu, bukan membaca saja gitu ya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Jadi maksudnya kalau kita semakin banyak ya, semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak ayat-ayat yang kita pahami, itulah yang menggerakkan iman. Ya, ekstrimnya orang yang ngerti 10 ayat, paham 10 ayat, barangkali yang pahamnya 50 ayat, tentu lebih beriman yang 50 ayat, ya kan? Tentu, ya. Jadi bergeraknya iman itu karena kita paham Al-Quran. Semakin banyak kita paham Al-Quran, semakin bergerak iman kita. Pada satu saat itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk. Nah, itu ya. Jadi beberapa tafsir yang saya baca, itulah bergeraknya iman di dalam hati kita itu nur ala nur. Jadi sesuatu yang memang bergerak ya, seperti nur di atas nur. Nah, itu ya. Di situlah pertama kali kita paham bahwa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang pertama. Mengapa? Selanjutnya kita tidak menemukan lagi iman. Iman itu tidak kita temukan lagi, ya. Janji-janji selanjutnya. Gitu. Artinya itulah menjadi dasar, ya, bahwa pertamanya iman itu menunjukkan kemungkinan kita memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tambahan hidayah kita, ya. Mari kita kejar, ya. Baca Quran, mengerti maksudnya, paham bagaimana melaksanakannya, kerjakan, ya. Nah, mari kita lanjutkan, ya. Saya contohkan janji Allah selanjutnya, ya. Di dalam surah Maryam ayat 96, ya, supaya terlihat bahwa janji itu bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Selalu ada potongan kata innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Masuk di dalam pikiran kita, ya. Jangan lupa yang pertama itu yahdihim rabbihim biimanihim. Karena iman itu kita cara memahami Al-Quran itu seperti itu. Nanti itu tidak lagi diulang, ya. Saya ja'alu lahumul rahmah, saya ja'alur rahmur rahmah, maka akan menjadikan bagi mereka rasa kasih sayang oleh Tuhan yang Maha Penyayang, gitu, ya. Rahman, dia maki Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mewakili Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Ar-Rahman itu satu-satunya sifat di dalam al-asma al-husna yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Saya ja'alu lahumur rahmah wudda. Di dalam dirinya nanti akan ditanamkan rasa kasih sayang, ya. Ini yang penting bagi kita. Kita sudah beramal, beriman, tekun, memahami Al-Quran. Tumbuh tak di dalam hati kita rasa kasih sayang? Udah, rasa kasih sayang. Jangan disalah pahami kasih sayang itu yang seperti kita punyai, yaitu rasa kasih sayang terhadap saudara kita, untuk mengingatkan mereka. Kalau kita lihat teman kita tuh kurang ibadahnya, sembahyang kadang-kadang tinggal, ya. Nah, timbul rasa kasih sayang kita terhadap itu, ya, supaya bisa kita bersama-sama masuk surga. Itu kasih sayang yang akan tumbuh di dalam diri kita. Jadi kelihatan bahwa pergeseran dari aku, ya, dari mementingkan aku menjadi kepentingan kami, ya. Menjadi kepentingan kami, rasa kaminya itu yang lebih menonjol, karena ditumbuhkan di dalam diri kita itu rasa kasih sayang. Nah, kalau itu belum ada di dalam hati kita, kita komunikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus.
segala jalan ya, yang berdasarkan ilmu amalia, ilmu yang diamalkan. Kalau ini tadi ilmu kita tahu bahwa Allah akan menanamkan di dalam diri kita rasa kasih sayang, rasa ingin menjalankan surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan di dalam hal-hal kebenaran dan yang sabar ya. Jadi kita bisa mengingatkan hal-hal yang hak apabila kita sudah mempelajari yang ahad, gitu kan? Kita sudah tahu ini berbahaya teman saya ini ya, bisa masuk neraka dia. Nah, katakan begitu ya. Atau dia mengikuti satu pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran ya. Kadang-kadang kita sudah sadar bahwa pemikiran kita itu bertentangan dengan Al-Quran dan kita lihat itu saudara kita. Nah, timbul rasa sayang kita kepada yang bersangkutan. Itu maksudnya ya. Itu contoh bagaimana Allah memberikan janjinya